Assalamualaikum, Sampurasun, Sugeng Sonten, Baraya. Bertemu lagi dengan saya setelah 4 hari kita libur ya. Kalau di Jepang namanya Golden Week, libur emas atau pekan liburan yang luar biasa. Kalau di kita long weekend atau apalah namanya ya. Oke, sahabat, kita bincang ringan saja sambil menunggu waktu pulang kantor. Saya bicara sedikit ya, mengulas saja, jangan dibikin serius ya. Yang pertama akan saya angkat 2 topik saja yang sudah 2 minggu ini menjadi topik trending wis. Apa itu? Yang pertama adalah isu ijazah, yang kedua siapa lagi kalau bukan gebrakan Gubernur Jawa Barat. Tapi awas, disclaimer ya, jangan pernah bosan lihat postingan saya, lihat analisa saya ya. Oke, janji ya. Oke. Yang pertama ijazah. Ijazah ini sudah mendekati lah. Ijazah Pak Jokowi, terlepas nanti betul apakah palsu, apakah asli, dua-duanya akan memberikan konsekuensi. Konsekuensi pertama, ketika memang betul nanti Roy Suryo, Tifa, dan lain-lain itu ketika melihat ijazahnya Pak Jokowi palsu, dia pasti akan merasa menjadi pemenang sesungguhnya. Dan pasti ada turunan-turunan tuntutan yang berikutnya, yang penjarakan Pak Jokowi lah, yang adili Pak Jokowi lah, sehingga apapun yang berbau Pak Jokowi nanti akan di downgrade. Kenapa? Karena memang pikiran saya, analisa saya, mereka ini kenapa getol membangun isu narasi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu? Karena memang dia punya setting agenda yang panjang terkait politik, kepemimpinan, dan lain-lain. Betul apa tidak analisa saya? Ya nanti waktu yang akan menjawab. Jadi mereka akan girang, dan kemudian Jokowisme akan di downgrade sehabis-habisnya, dan bisa jadi Pak Jokowi ya mungkin nggak tahu kita. Yang kedua, terkait ijazah Pak Jokowi ini kan instrumennya kan banyak ya, yang menguatkan atau yang menjadi dalil bahwa Roy Suryo ini yakin itu palsu adalah terkait dengan font atau bentuk huruf. Karena menurut ahli telematika Roy Suryo dan Roy Sianipar nih, bahwa font yang dipakai di ijazah Pak Jokowi, di skripsi Pak Jokowi itu waktu itu belum lumrah atau malah belum ada. Ini menurut analisa mereka nih. Tapi pihak yang lain juga dibuktikan dengan catatan-catatan, dengan literasi dan seterusnya ya, bahwa font-font yang dipakai Pak Jokowi itu waktu periode itu sudah banyak berkembang di percetakan. Nah ini siapa yang benar? Ya logika kita lah, silakan di recheck, di cross check gitu. Siapa yang paling dominan ini kan? Yang kedua, ketika nanti ternyata ijazahnya Pak Jokowi dianggap asli, ya kan, berbaliklah. Meskipun saya tahu Pak Jokowi sebenarnya tidak terlalu pusing. Kenapa dia yakin apa yang dia punya itu ya sudah memang asli, bukan rekayasa dia atau sengaja membuat palsu.
Ya betul kata seorang pengamat, kalau memang Pak Jokowi berniat untuk memalsukan atau bikin ijazah yang setara S1 tapi dia tidak pernah kuliah, ngapain beresiko menggunakan lembaga yang kredibel yang besar, pakai lembaga perguruan tinggi yang remeh-temeh kan bisa saja, sehingga tidak terlalu menguras energi, tidak perlu pembuktian yang macam-macam. Lah ini kan lembaga besar, kemudian lembaga tersebut di downgrade juga oleh alumninya. Ini kan lucu, di downgrade oleh alumninya. Roy Suryo katanya itu kan juga dari Roy sini apa ini kan dari UGM. Lah mereka sendiri menggugat eksistensi keabsahan ijazah temennya atau kakak kelasnya. Ini kan ada motif apa kan harus. Kalau saya sebagai UGM mungkin akan marah. Nah, kembali kepada ijazah yang asli, kalau Pak Jokowi memenangkan ini, maka akan ada gerakan hukum berikutnya yang bisa jadi ya meluluhlantakkan geng dan sekutunya Roy Suryo ini, dan nanti akan semakin terbuka motifnya apa saja sebenarnya, sehingga sampai dia masih getol begitu. Ya ini ya kayak ijazah ya, jadi dari sisi palsu dan asli nanti akan berdampak pada dua sisi Pak Jokowi dan sisi Roy Suryo. Yang kedua, ini selalu menarik nih, dalam sebuah award yang diberikan oleh Depdagri, Kementerian Dalam Negeri, Jawa Barat ini mendapatkan satu poin tertinggi lah begitu, bahkan dilegitimasi oleh Muri, rekor Muri Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan anggaran, penyerapan, target, pembelanjaan, termasuk yang terbagus se-Indonesia. 38 provinsi ya sekarang ya, termasuk yang terkeren. Ini kan luar biasa ya, baru 3 bulan loh gebrakan Gubernur Jawa Barat dengan instruksi efisiensi di semua lini. Nah, KDM ini mampu efisien, belanjanya tepat sasaran, programnya menyalak, keren kan? Sehingga hari ini hampir seluruh rakyat di seluruh Indonesia ingin punya gubernur seperti KDM. Kita lihat viral di Aceh, mak-mak nangis, tolong Pak Polisi tangkap itu Pak KDM, bawa dia ke Aceh biar menggantikan gubernur Aceh yang hari ini. Nah, kemarin di Jawa Timur pun sama, Jawa Timur gelap dan lain-lain. Ada video seorang petani sama nadanya, ingin Pak KDM diberhentikan dari Gubernur Jawa Barat, kemudian diangkat di Gubernur Jawa Timur menggantikan Bu Khofifah. Ini kan fenomenal luar biasa ya. Nah, dari semua itu, gebrakannya kali bersih, penanganan sampah tidak perlu berminggu-minggu, keren kan? Ini ya, sampah di Bandung, di mana lagi Galuga, mana lagi itu kemarin itu, yang sudah menumpuk berbulan-bulan seperti gunung, KDM datang hari itu selesai bersih sampah, sampai kemudian solusinya apa dengan pengembang. Lah ini kan keren. Kalau yang lain mungkin nunggu nanti rapat dulu, kaji dulu, aduh ampun dah. Di Bekasi khususnya ya, Bekasi sekitarnya, Depok, kali bersih, bangunan-bangunan liar rapikan. Ini keren. Dan yang paling keren lagi, near friksi ya, nyaris tidak ada penolakan, nyaris tidak ada friksi dari warga-warga yang terdampak. Ini keren. Coba bandingkan dengan sebelumnya. Aduh, saya nggak kebayang dah. Mungkin sudah terjadi pembakaran apa ya, perlawanan macam-macam lah.
Nah ini ya. Kemudian dari sisi hibah, nah hibah lagi saya ungkit lagi ya hibah ke sekolah, ke pesantren segala macam itu tidak untuk dihilangkan, tapi dia mengevaluasi atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang tidak merata, yang tidak transparan, sekarang diberikan dengan alur baru, pemerataan, efektivitas, efisien, transparan. Nah ini gitu. Jadi jangan kaget kalau orang yang biasa punya link bagus tahun depan, tahun ini tidak dapat ya. Kenapa? Karena memang anggaran itu mestinya punya kita, bukan hanya punya kelompok tertentu. Orang yang punya akses kekuasaan, politik dan seterusnya. Orang yang hari ini teriak marah-marah mungkin bisa jadi yang biasanya dia bisa nyalurin dan seterusnya hari ini tidak bisa. Sehingga mereka cenderung protes. Tapi kalau bagi yang lain yang belum pernah merasa dapat dan kemudian dia dapat akses, waduh, betapa bahagianya mereka, karena mereka juga sudah berusaha tapi tidak punya akses, tidak punya kesempatan, sehingga sulit untuk menyerap anggaran-anggaran pemerintah dalam hal pengembangan pesantren, sekolah dan lain-lain. Sungai-sungai bersih, relatif bersih. Ini kan sesuatu yang harus kita apresiasi ya. Pak Gubernur mampu mengelola itu, dan anggarannya kan tidak sedikit anggaran, dan tidak perlu ada perubahan anggaran dan lain-lain ya. Ini sesuatu terobosan yang bagus. Maksud saya, kenapa saya bilang Pak KDM hebat, bagus, visioner? Karena kegiatan-kegiatan ini kalau Gubernur Jawa Barat bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Ya kan? Makanya tetap kita harus apresiasi apa yang dilakukan Gubernur KDM ini. Karena gubernur yang lain relatif tidak melakukan, takut, tapi KDM bisa, dan mudah-mudahan selamat dari sisi hukum. Instrumen hukumnya tidak dilanggar. Karena jebakan Batman juga kalau sampai kemudian Pak Gubernur KDM masuk penjara, ya kan, gara-gara prosedur atau nabrak aturan main. Ini kan kita harus hindari dan kita jaga oleh timnya nih. Yang selanjutnya gerakan lagi oleh KDM apa? Barakisasi, istilah saya. Anak-anak yang nakal, yang tidak nurut, yang suka ugal-ugalan, main mabok, tawuran, tidak nurut orang tua, diambil, dibawa ke barak tentara untuk didisiplinkan. Ini terlepas kontroversi ya. Kenapa? Karena memang sudah sangat mengkhawatirkan. Saya tadi membaca ada lebih sekian puluh juta anak yang sudah dalam tahap mengkhawatirkan beban psikologinya, kenakalannya. Nah, kalau tidak dilakukan extraordinary action, ini sangat membahayakan. Akan jadi apa anak-anak ini? Sekolah nggak mau, melawan orang tua, maunya malas-malas saja. Padahal bangsa kita akan tergantung dengan generasi nanti. Lah kalau model hari ini mereka begitu, gimana kita berharap? Kita semakin tua, nanti akan ada gap generasi, jadi lost generation. Ini repot. Kalau sampai ini terjadi, bahaya. Nah, KDM mengakselerasi itu, masuk lewat itu, ini keren. Orang yang ribut itu ya nggak ngerti aku juga kok. Ada gitu. Kecuali anak-anak ini dipaksa ini itu kan enggak. Dia diajarin, diarahkan, dididik. Ini kan keren. Dan maaf, ditanggung negara. Sehingga orang tua yang memang dari awal susah, dari awal kesulitan ekonomi, yatim dan seterusnya, terbantu. Coba kalau ini semua wilayah melakukan gerakan ini, wah saya kok yakin 2-3 tahun lagi mungkin tawuran setidaknya bisa kurang 90%. Kalau ada ya dar lagi aja, Petrus mainkan. Kenapa?
Karena negara ini tidak boleh lembek terus, harus disiplin, kuat, strong. Supaya apa? Supaya berwibawa. Kita ngeri hari ini. Semua elemen kenegaraan dibikin seolah-olah distrust, krisis kepercayaan, bahaya. Kejaksaan dibikin tidak tidak kredibel, polisi dibikin tidak kredibel isunya, tentara dibikin tidak kredibel, pegawai negeri dibikin isu tidak kredibel. Meskipun memang betul semua harus otokritik ya, harus introspeksi. Tapi ini bahaya kalau diteruskan. Contoh, mana ada kembali ke Roy Suryo. Masa dia mengatakan tidak percaya hasil forensik dari kepolisian, kepengennya luar negeri. Ini kebodohan macam mana ini? Gitu. Ini bahaya ini. Nanti kalau dia dituruti, nanti lain-lain lagi muncul tuh. Makanya saya setuju negara kita harus semakin kuat, pejabatnya memberikan apresiasi, memberikan contoh yang kuat sehingga rakyat akan semakin baik. Demikian sahabat semua, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.